Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan berikan bagi kita untuk kita sama-sama bersuka cita bagi Tuhan. Oleh karena itu saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami untuk kami sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan sebelum kami melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan, kami minta biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu hadir memberkati dan mengurapi setiap kami. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama sebab kita percaya bahwa Dia Tuhan yang bertakhta dan segala pujian kita. Haleluya. Dan mulialah, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi dari all naikkan pujian ini. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasanya, besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Bagi Dia yang bertakhta, yang bertakhta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu Sang Raja. Sekali lagi dari all naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasanya, besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sama-sama. Bagi Dia yang bertakhta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu. Bagi Dia yang bertakhta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu. Bagi Dia, haleluya, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia Tuhan yang bertakhta atas segala pujian kita. Haleluya. Mari kita mau agungkan Dia dalam hidup kita. Ku agungkan Yesus Raja.
bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kuyana wasikana ya Rabb. Haleluya. Hosana bagimu Bapa. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali di tengah-tengah sukacita kita akan bersama-sama menikmati firman-Nya yang sangat luar biasa. Saya cepat bangkit diri bersama-sama nyanyikan lagu sekolah minggu yang membuat kita berbahagia dan bersukacita. Karena minggu lalu, di sesi yang lalu saya bagikan bagaimana kita berbahagia. Saudaraku, kita belajar seperti anak kecil, no problem. Sekalipun ada masalah, kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Sehingga firman Tuhan berkata bersama dengan Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Hari Minggu saya senang, hari Senin gembira, hari Selasa saya bebas dari cobaan. Hari Rabu dan hari Kamis saya jalan dalam terang. Hari Jumat surga turun, hari Sabtu bahagia. Kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa sesungguhnya Markurios, kebahagiaan, sukacita bagian dari setiap orang yang percaya. Menit-menit ke depan adalah menit-menit di mana Tuhan hadir dan melakukan perkara yang dahsyat atas kami. Urapi setiap kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sahabat Kristus, silakan duduk dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara. Ada satu lagu yang sangat menarik. Untuk siapa aku dilahirkan, ke dunia fana sayang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu hal yang akan kita bahas hari ini. Kita diciptakan untuk berkuasa. Katakan sama-sama, kita diciptakan untuk berkuasa. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, kita diciptakan bukan untuk kalah, kita diciptakan bukan untuk menderita, kita diciptakan bukan untuk sakit, kita diciptakan bukan untuk miskin, tetapi kita diciptakan untuk kita berkuasa. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan buat saudara, Kejadian 1 ayat 26.
berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di langit, laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, dari apa yang kita baca, Allah sudah punya side plan. Ketika membangun gereja ini, sekolah dan gereja, ada sekitar 1 hektar tanah di mana kita pelayanan kita di base-nya dibangun. Harus digambar dengan baik. Gembala senior kita Pak Pendeta Timotius Arifin berkata, Wahyu, saya akan kirim tukang gambar supaya tertata rapi mulai sekolah hingga sampai gereja dan beberapa keperluan yang lain untuk ministry di tempat ini. Saudara, saya kaget. Bayarnya mahal gambarnya. Ratusan juta. Saya ditelepon lagi, Wahyu, di tempatku adakah orangnya arsitek? Ada Pak. Itu sudah didiskon 50%. Haleluya. Rupanya saudara dan saya menciptakan manusia bukan karena faktor orang apa laki dan perempuan menikah dan lahir saudara dan saya. Bukan hanya karena manusia lahir karena hubungan biologis antara pria dan wanita. No. Rupanya Allah punya tujuan. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk berkuasa. Katakan berkuasa sama-sama. Bukan untuk kalah, bukan untuk sakit, bukan untuk menderita, tetapi berkuasa. Nah, kita akan belajar hal ini dalam waktu ke depan, saudaraku. Dan selamat juga untuk Ibu Vera mendapatkan by grace dari Tuhan. Kesuksesan by insurance, saudaraku. Sangat luar biasa diberkati. Dan juga Pak Tony, beberapa teman yang lain. Halo Shalom. Tuhan Yesus memberkati, tambah dibawa naik kepada kemuliaan. Dan kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Saudaraku, bicara masalah komitmen agak nyimpang sedikit. Saudaraku, ada beberapa tipe orang yang menjadi stimulus untuk kita sukses. Kita loyal kepada siapa? Satu, tentu dengan keluarga. Dua, tentang loyal dan setia dengan cinta, dengan pekerjaan, dan tentunya juga dengan Tuhan. Nah, ada beberapa tipe orang yang saudaraku saya bagikan buat saudara. 4 tipe orang dalam hubungannya dengan komitmen. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan the cop out. Yaitu penolak tugas. Tidak membuat keputusan, tidak buat apa-apa, tidak buat sasaran, dan hanya dalil-dalil saja. The cop out itu omdo. Omongnya bagus, ini komit yang pertama, tipe komitmen yang pertama. Jadi begitu banyak pinter presentasi. Saya punya teman di satu negara, begitu keren banget dia setting pelayanannya, dia memanage dengan baik, dia alasan dengan baik, dia jelaskan dengan baik, goal settingnya dengan baik. Tapi praktek di lapangan dengan apa yang dia buat sangat berbeda sehingga juga tidak mencapai sasaran. Nah, tipe ini adalah tipe di mana orang hanya dalil saja. Jadi itu tipe yang pertama. Tetapi tipe yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang disebut dengan the whole out. Saudaraku, ini adalah orang yang disebut dengan penahan tugas. Tidak merasa pasti tentang masa depan sehingga gagal memulai. Minggu lalu saya juga singgung. Bagian yang kedua ini adalah orang yang menahan tugas. Jadi merasa tidak pasti tentang masa depan. Pada Alkitab kita berkata, siapapun saudara, dimanapun saudara, jika engkau di dalam Kristus, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, engkau punya masa depan yang cerah. Allah mengerti tentang masa depanmu. Amin. Minggu lalu sharing saya berbicara tentang orang-orang yang takut tentang masa depan. Fear factor. Faktor salah satunya adalah takut masa depan. Believe or not, percaya atau tidak, ketika engkau di dalam Tuhan, siapapun kita punya masa depan yang luar biasa. Satu saat saya mendoakan seorang anak. Dan anak ini luar biasa sesungguhnya.
dia punya cita-cita pengen jadi dokter. Nah, semua cita-cita tentunya bagus. Mau jadi dokter, mau jadi apa, mau jadi pendeta dan semuanya bagus. Tetapi dia bilang, Pak Pendeta, saya cita-cita pengen saya dokter karena ekonomi saya, orang tua saya padahal orang penting di kota itu. Ya saya jadi perawat. Perawat pun bagus. Tetapi yang saya pengen pelajari adalah kalau kita punya cita-cita, kita punya mimpi, jangan lihat dari kenyataan kita. Hidup Kristen bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ada satu pengusaha di kota kami punya mimpi untuk buat homestay, untuk buat hotel dan sebagainya karena tanahnya luas. Saya cuma mau ngomong sama dia. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saya bilang mimpi aja, kita doa. Saya bilang pendeta yang ada di depan ini, dulu saya di bawah binaan beberapa tahun-tahun mungkin 1099 tahun sebelum 2000 lah. Saya wakil gembala di Betani Yogyakarta. Saya teringat gembala saya namanya Pendeta Timotius Hardono. Dia ngajarkan saya begini, Pak, tulis semua mimpi-mimpimu yang mustahil. Saya tulis di agenda ada 13 yang mustahil-mustahil. Saya kaget per hari ini. Semua yang mustahil sudah tergenapi kecuali satu. Saya mimpi punya rumah yang ada kolam renangnya. Yang ada kali maksudnya. Tapi itu waktu itu beberapa tahun yang lalu itu mustahil. Jadi bicara masalah masa depan tidak tergantung siapa orang tua kita. Tapi siapa yang menyertai kita. Alkitab saya berkata bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Saya mau kasih tahu orang-orang pelaku-pelaku bisnis yang dengarkan program ini dimanapun saudara berada. Mulailah dari sebuah mimpi bersama dengan Tuhan. Mimpi gak bayar. Tetapi ketika engkau bermimpi, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan engkau doakan. Sekalipun itu impossible akan menjadi kenyataan. Kalau mau expand, monggo. Kalau saudara mulai bergerak lagi perusahaan saudara, monggo. Kalau sekuliah lagi, monggo. Karena itu sesuatu yang membuat saudaraku terus bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, penahan tugas yang kedua. Tapi yang ketiga saudaraku, tipe orang adalah tipe drop out. Memulai namun berhenti ketika jalan menjadi keras. Ini orang yang tidak suka tantangan saudaraku. Saudaraku, jadi tipenya tipe drop out, gugur. Dia semangat di awal, dia suka di awal. Dan saudaraku di tengah jalan ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi tikungan tajam, saudaraku dia berhenti dan gugur. Tipe gugur. Saudaraku padahal hidup ini, ketika kita menghadapi tantangan, makanya orang-orang China dan orang-orang Taiwan rumpun di sana tidak mengenal kata krisis. Karena krisis itu adalah kritis maksud saya. Krisis itu opportunity. Kalau dalam kepemimpinan kita, kalau dalam pelayanan kita ngalami tantangan, Tuhan sedang mengupgrade. Kalau sedang difitnah, upgrade. Tuhan sedang upgrade untuk sesuatu yang lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Ada banyak orang tidak mau menghadapi tantangan sehingga gugur di tengah jalan. Kalau kita melihat sering hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan McDonald dan semuanya, KFC, Mas saya dan semuanya, Thomas Alva Edison, ngalami gagal berapa kali. Dan dia tidak berhenti. Persoalannya bedanya kita dengan Thomas Alva Edison dengan kita. Kita gagal satu kali saudaraku. Dan kita berhenti. Tidak mau lagi. Ini bukan bidang saya. Saya tidak mau lagi kena namanya laki-laki. Gagal. Gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari. Pak Pendeta, saya tidak mau lagi kena namanya laki-laki Pak Pendeta. Semua laki-laki buaya. No. Dan akhirnya tidak married, tidak mau move on. Yang baru putus cinta, saudaraku yang sedang putus cinta hari ini,
Saya mau kasih tahu buat saudara, ketika engkau diputus oleh pasanganmu yang tentunya masih dalam PDKT, masa pacaran, Tuhan sedang menunjukkan orang yang tepat. Pokoknya Pak Pendeta, kalau saya enggak married sama dia, saya lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, lebih baik aku mati. Pendeta, no. Saya mau kasih tahu buat saudara yang hari-hari ini tahu-tahu kekasihmu bilang you and me and kita putus. Tuhan sedang menyediakan jodoh yang terbaik. Amin. Kalau di usahamu sedang mengalami tantangan, pelayananmu sedang mengalami tantangan, Tuhan sedang siapkan mujizat atas hidupmu. Yang setuju katakan amin. Gembala-gembala cabang kami sering cerita, Pak Wahyu, saya menghadapi tantangan dan semuanya bla 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 bla. Saya bilang bersyukur, karena kalau engkau menghadapi tantangan, setan sedang tidak suka di tempat engkau melayani, artinya engkau membawa dampak. Lanjutkan dan akhirnya terjadi mujizat besar. Kalau menghadapi tantangan, jangan jadi tipe orang yang ketiga tadi saudara, tipe gugur. Jadilah orang yang keempat, the all out, habis-habisan menempatkan sasaran, habis-habisan bayar harga dan menggapai sasaran. Katakan sama-sama, habis-habisan. Dan kebetulan temanya bulan ini adalah keberanian, boldness, betul ya? Untuk bersaksi. Berani saudaraku, boldness, the boldness. Berani untuk dalam segala hal. Tentunya yang positif. Kalau sedang alami struggle, tantangan, masalah, kesulitan, Allah memberikan keberanian. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang keberanian dan tertib untuk melakukan segala perkara. Saya pelajari saudara, setiap tantangan ada mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Dan hari ini, seperti yang saya bagikan saudara dalam menit-menit ke depan, kita membahas tentang dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya ini keren, mereka berkuasa, supaya mereka berkuasa. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk berkuasa. Amin. Berkuasa menghadapi tantangan, berkuasa untuk mengalami kemenangan, berkuasa untuk dipulihkan, berkuasa untuk mengalami kesembuhan, dan banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu ini master plan Allah yang awal. Saudara dan saya diciptakan untuk berkuasa, saudara. Nah, kata berkuasa dalam terjemahan Hebrew, kata yang dipakai adalah radah. Katakan sama-sama, radah. Saudara dan saya dibawa Tuhan untuk kepada satu tujuan, untuk memiliki power, untuk memiliki kuasa dalam menghadapi segala hal dalam hidup ini. Bagi saudara yang sekarang berkata, Pak, betul Pak Wahyu, hari-hari ini saya lemah, lunglai, loyo dan semuanya, sehingga saya sepertinya saya ingin mengakhiri hidup ini. No. Saya berkata, nyanyi seperti saya, banyak perkara memang banyak. Saudara, saya mau kasih tahu rahasia ya. Selama saudara hidup dan tanda orang hidup, saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi kesulitan, untuk berjumpa dengan namanya problem. Dan rahasianya, hanya orang mati yang tidak ketemu dengan problem. Pilih mana? Madu di tangan kananku, mati atau kita hidup. Tapi bersyukurlah, dengan tengah tantangan ini saudaraku, kita bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Valentino Rossi, dia selalu mengambil langkah cepat di tikungan-tikungan tajam. Di situ letak mujizat, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Jadi kacamata kita mesti dirubah guys. Kalau kita tidak mau menghadapi tantangan, tidak mau kesulitan, pokoknya tidak Pak. Tantangan dan kesulitan diizinkan untuk mengupgrade dan untuk melihat kuasa Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya mungkin sudah berkata, memang kita diciptakan berkuasa Pak. Profesi saya seperti ini, hobi saya seperti ini, hidup saya di kota ini. Saudaraku, ada satu proses bagaimana seseorang menjadi radah, menjadi berkuasa atas hidup ini, saudaraku. Tiga proses sebelum kita menjadi radah atau berkuasa. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan berbuah, fruitful. Yohanes 15 ayat, jangan coba-coba, oh jangan coba-coba, tinggal di luarnya. Rupanya untuk menjadi orang yang alami yang namanya berbuah, harus proses untuk memerintah atau berkuasa atau radah, harus orang yang berbuah. Hidup kita berbuah enggak? Not just faithful but fruitful. Saudaraku, bukan hanya beriman, saudaraku, percaya tetapi berbuah. Hidup kita mesti berbuah untuk menjadi radah. Bagaimana kita bisa berbuah? Berbuah, kalau kita lihat Yohanes 15 ayat 7. Yesus pokok dan kita caranya. Kita lagi apa? Yesus dan kita caranya. Ini, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalam. Pastikan berbuah. Jadi rupanya bagaimana kita bisa berbuah? Kita melakukan keintiman dengan Tuhan. Bagi suami istri yang sudah menikah mengerti bicara ini. Saudaraku, bagaimana bisa punya keturunan? Harus ada keintiman. Dan demikian juga dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berbuah ketika kita intimacy with God. Baca firman, doa. Bagaimana bisa berbuah? Dibersihkan. Kadang-kadang cara apa yang tidak baik dipotong, dibersihkan supaya kita berbuah. Saya punya pohon lengkeng. Pohon lengkeng itu ketika saya pindah di rumah itu, diberkati rumah itu, saudaraku, buahnya lebat sampai hampir 30-an ikat bisanya, tapi kurang manis. Tapi kalau di tempat kami, apalagi rumahnya di pinggir jalan, kalau lengkeng baru buah, kemudian yang dari luar dilempari anak-anak kecil sampai 10 menit sekali, saudaraku. Akhirnya saya kutuk, jangan berbuah. Sampai sekarang enggak berbuah. Nah, kalau ingin berbuah dibersihkan. Yang selanjutnya bagaimana bisa berbuah? Mati karakter kita. Saudaraku, bukan aku lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Dia ciptaan baru. Bagaimana kita bisa memerintah dan berkuasa rada? Yang pertama berbuah, salah satunya mati bagi diri sendiri. Saudaraku, menyerahkan diri, saudaraku, di hadapan Yesus. Tapi yang selanjutnya adalah disiplin. Mendisiplin diri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan apa? Saya bersyukur ada orang-orang yang sampai hari ini jemaat Tuhan, bangun pagi masih baca Alkitab. No Bible, no breakfast. Karena sekarang ngejarnya medsos, IG, Facebook dan semuanya, WA. Tapi saya bersyukur ada orang-orang yang story-nya pagi hari masih tulisan ayat Alkitab. Keren banget. Jadi bagaimana kita bisa radah berkuasa? Harus berbuah. Tuhan memberikan otoritas untuk kita mengalami berbuah. Tapi yang kedua, bagaimana kita bisa radah? Harus mengalami apa yang disebut dengan multiply. Pelipat gandaan, berlipat ganda. Bagaimana cara mengalami pelipat gandaan? Yang pertama berdoa, saudaraku. Yang kedua bekerja. Saudara akan mengalami pelipat gandaan. Yang ketiga melayani, yang bersaksi dan memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana bisa mengalami pelipat gandaan, saudaraku. Menabur.
Prinsip multiply, menginvestasikan hidup beberapa dan memuridkan akan melahirkan murid. Kalau kita menanam benih, kalau kita menabur, beda dengan persepuluhan. Persepuluhan menjadi hak Bapa supaya persediaan disediakan oleh Tuhan dan terus ada setiap generasi dan kita tidak tinggal. Kita bilang ketika kita mengembalikan persepuluhan, kita hidup dalam langit yang terbuka, tidak ada belang, pelahap, dan pengarik. Tapi ketika saudara menabur. Tapi mungkin berkata, Pak, mana mungkin corona bisa menabur. Menabur dalam kekurangan, itu keren. Coba lihat Ishak. Mujizat terjadi, pelipat gandaan terjadi, selalu dilakukan oleh menabur. Dan ketika menabur, terjadi multiplikasi. Menabur dengan ucapan syukur. Bagaimana bisa memerintah berkuasa? Yang pertama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berbuah tadi yang saya katakan. Tapi yang kedua harus mengalami pelipat gandaan. Caranya bagaimana? Menabur. Caranya bagaimana? Berdoa. Caranya bagaimana? Bekerja dan kemitraan. Tetapi yang ketiga, proses untuk menjadi radah berkuasa. Yang ketiga adalah menaklukkan. Di bagian itu saya baca buat saudara. Menaklukkan. Rahasia menaklukkan yaitu penundukan diri dan ini mendatangkan otoritas dan kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita taat kepada otoritas, Tuhan memberikan kemampuan untuk menaklukkan. Yang pertama berbuah, yang kedua mengalami pelipat gandaan, dan yang ketiga adalah menaklukkan. Makanya Alkitab berkata dalam semuanya itu, engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kebenaran firman Tuhan ini cocok untuk awal dari sebuah pemulihan dari COVID. Bagaimana saudara dan saya diciptakan bukan menjadi orang yang biasa. Saudara dan saya diciptakan bukan untuk kalah. Saudara didesain bukan menderita. Saudara didesain bukan untuk sakit, tetapi diciptakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah supaya dia berkuasa, supaya dia rada, supaya dia menang, supaya dia sukacita, menghadapi tantangan dia berkuasa, menghadapi kesulitan dia berkuasa, menghadapi struggle dia berkuasa, dan akhirnya Alkitab berkata, saudara dan saya untuk berkuasa harus mengalami proses bagaimana saudara dan saya berbuah, bagaimana mengalami pelipat gandaan dan submit, menaklukkan. Tuhan jelas ketika proses tersebut membuat kita memerintah bersama dengan Yesus. Artinya bukan kita saja, tapi ketika berjalan dengan Yesus, dominion, otoritas Tuhan akan terjadi atas kehidupan kita. Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Ayo sama-sama hari ini. Back to basic. Untuk apa setiap saudara lahir? Untuk apa saudara dan saya ada? Diciptakan menjadi putra-putra raja. Supaya berkuasa. Mengalami segala kemenangan. Bukan menyerah seperti tipe komitmen. Habis-habisan dan akhirnya kasih karunia itu muncul. Bapak Ibu saudaraku. Oleh karena itu mari kita bersama-sama kalau hari ini saya berdoa sebagai hamba Allah. Mungkin saudara sedang mengalami tantangan-tantangan yang besar. Jadilah orang yang all out habis-habisan. Jangan mundur, jangan menyerah. Karena Tuhan ciptakan setelah itu saudara akan melihat bagaimana radah itu terjadi atas hidup saudara. Di bagian terakhir daripada apa yang saya sampaikan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Ini ayat yang sangat luar biasa. Pak Emu jangan dirubah dulu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. I know whom I have believed. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan. Yang
kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dalam terjemahan, waktu, dalam bahasa Inggris perbedaan waktu cukup jelas. Di situ ditulis kata I know tentang present tense, I have believed tentang present perfect. Artinya apa? Paulus mengetahui apa yang telah dia percayai. Dan saya berdoa setiap saudara juga bisa bersama. Saudara dan saya mengetahui apa yang telah kita percayai. Saudara tahu bahwa Yesus kita memang dahsyat, Yesus kita luar biasa. Sekarang boleh diganti dengan saya Pak Emo. Haleluya. Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Mungkin saudara sering mendengarkan kebenaran ini tentang siapa, who am I, tentang siapa diri kita. Saya sekedar mengingatkan. Yang pertama, kita ini adalah umat perjanjian Tuhan. Tapi yang kedua, kita ini adalah umat pemenang. Identitas kita jelas di hadapan Tuhan. Makanya di awal Allah menciptakan, untuk apa manusia dilahirkan? Untuk rada berkuasa. Tidak ada orang yang dijadikan biasa-biasa ketika engkau mengerti, memahami tentang master plan Allah, tentang rencana Allah. Saya dengar, saya bernubuat, saudara dan saya, saudara semua diciptakan untuk sukses. Saudara dan saya diciptakan untuk menang. Saudara dan saya diciptakan untuk diberkati. Saudara dan saya diciptakan untuk sehat, bukan untuk gagal, bukan untuk kalah, bukan untuk menderita. Rada. Bagaimana caranya saudaraku? Mari bertumbuh dan berbuah dalam pertumbuhan yang benar. Mengalami pelipat gandaan. Amin. Sehingga Rasul Paulus kesimpulan dari khotbah saya. Dia berkata, aku tahu. Aku mengerti siapa yang aku percaya. Dan seharusnya kita punya komitmen yang sama. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada siapa dengan siapa aku berjalan. Tidak peduli kita orang kampung, orang wano, orang kota, orang di mana saudara, dari pedalaman. Jika engkau bersama dengan Yesus, Alkitab saya berkata, engkau lebih daripada pemenang. Engkau rada, engkau berkuasa. Anda semua diciptakan menang, sukses, berhasil, diberkati dan memuliakan Tuhan. Bagi berdiri bersama-sama. Tiada yang seperti engkau, Pak. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Dengan segenap keyakinan iman, siapakah diri kita? Master plan Allah, rencana Allah, engkau jadi radah dan berkuasa memerintah bersama dengan Yesus sehingga kemenangan, kesuksesan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sedang lemah lunglai. Pendeta, saya sedang banyak masalah. Pendeta, saya sedang banyak hutang. Pendeta, sedang ada pergumulan. Pendeta, ekonomi saya sedang morat. Mari dengar, back to basic, kembali kepada rencana Allah. Engkau diciptakan radah dan berkuasa. Haleluya. Saudara mulai pindah posisi. Anestemi dan berkasa Tuhan. Aku akan berjalan dengan engkau. Aku akan melangkah bersama dengan engkau. Dan aku percaya, aku mengenal, aku percaya kepada yang aku percaya. Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus selalu menolong dan memberkati dan menjadikan sesuatu kemenangan dalam seluruh kehidupan kita. Aku percaya. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Aku percaya Tuhan kuasa, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Mari bangkit sama-sama. Turun tangan. Sekali lagi sama-sama pindah posisimu. Rada, bertumbuh, berbuah, pelipat gandaan terjadi dalam semua pekerjaan hidupmu, pelayananmu. Turun tangan. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, kau turun tangan. Ibu, sebelum berdoa, kita percaya apa yang kita percayai seperti Rasul Paulus. Hampir puluhan tahun saya ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tidak satu pun Tuhan mengecewakan. Saya sudah mendoakan begitu banyak orang selama melayani Tuhan bertahun-tahun. Saya sudah mengkonselin orang, ratusan orang.
dalam banyak perkara di setiap kota-kota yang ada, baik secara langsung maupun secara by phone, saudaraku. Dan saya melihat tidak ada satu orang pun yang dikecewakan. Saya mengingatkan saudara sebagai hamba Allah dimanapun saudara berada. Rada, Tuhan punya master plan. Diciptakan untuk berkuasa, diciptakan untuk berbuah, diciptakan untuk mengalami pelipat gandaan, diciptakan untuk mengalami multiplikasi secara luar biasa. Hari ini aku berdoa, baik pelayanan, pekerjaan, bisnis, usaha, toko, pekerjaan, studi, apapun juga, lewat tanganmu, engkau akan diciptakan menjadi orang-orang yang rada, menjadi orang yang berkuasa, mengalami pelipat gandaan dalam segala hal karena kasih karunia Tuhan. Yang sakit katakan, dalam nama Yesus Kristus aku sembuh. Kita berdoa. Letakkan tangan kirimu di dada dan saya akan berdoa. In the name of Jesus. Hambamu berdoa sebagai hamba Allah. Untuk semua saudara-saudara keluarga kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Baik yang secara langsung mengikuti program ini maupun mendengar dari orang-orang yang mengikuti program ini. Kami berdoa dan mengingatkan mereka bahwa mereka diciptakan bukan sembarangan. Mereka diciptakan untuk berkuasa, rada, mengalami pelipat gandaan, bertumbuh dan berbuah dengan lebat dan menghasilkan kemuliaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan dan aku berdoa untuk memulai bisnis, usaha, pekerjaan, kuliah, studi apapun lewat tangan mereka. Mereka berkuasa dan mengalami pelipat gandaan. Mereka mendapatkan kasih karunia, sukses, berhasil, sembuh, sukacita, bahagia menjadi bagian dalam hidup mereka. Dan minggu ini kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami bersyukur kiranya berkat Allah turun atas kami dan mujizatnya demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Kita pakai berdiri bersama-sama, angkat roti di tangan kanan. Layakkan kami supaya rencanamu tergenapi, yaitu mengalami kemakmuran rohani, jiwani, badani, materi, dan spiritual. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kami dan kami di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah merencanakan penderitaan atau kemiskinan. Jika kita melihat ayat di dalam Yohanes tadi dikatakan dengan jelas, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa orang-orang percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dibawa kepada kemakmuran. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja, baik-baik dan sehat-sehat saja, dan dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik. Angkat cawan yang berisi anggur. Darah Kristus menguduskan kita, sehingga hari ini engkau layak menerima apa yang disebut dengan financial freedom, kemakmuran, kelimpahan, kebahagiaan, sukacita. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Buka tangan saudara untuk menerima berkat kemakmuran, kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Pendeta Hengki akan melepaskan berkat Tuhan buat saudara. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur. Kami tahu bahwa telah terbukti pertolongan-Mu, keajaiban-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami buka tangan kami dan menyerahkan terus hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami percaya kami dalam tuntunan Tuhan, kami dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami dalam berkat Tuhan yang tanpa batas. Kiranya Engkau memberkati hidup kami, kiranya Engkau memberkati rumah tangga kami, kiranya Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami, kiranya Engkau memberkati pelayanan kami,
dan Engkau memberkati seluruh kehidupan kami, Yes. sehingga sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini kami penuh dengan kelimpahan dan berkat Amin. dari Tuhan. Semuanya terjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang percaya, diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.